Shalom. Nah, selamat pagi. Nah, ada damai sukacita pada pagi hari ini. Saya lambaikan tangan. Ya, haleluya. Oke, walaupun kita tahu semalam kes COVID naik, meningkat, tapi kita tetap melayani Tuhan. Walaupun di mana kita berada, sukacita, damai, sejahtera akan menyertai kita. Amin. Ya, tak semangat. Amin. Ya, haleluya. Oke, sebelum kita teruskan kemudian pada pagi hari ini, saya menjemput pastor gereja kita doa. Saya mohon semua teman, mari kita berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena sekali lagi Tuhan kami dapat berkumpul bersama-sama. Karena ini adalah kesempatan karena kami dapat memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus Kristus, dunia pada masa ini dilanda dengan ketakutan tentang satu wabah ini Tuhan yang belum ada tanda-tanda untuk reda. Namun kami berdoa Tuhan Yesus Kristus dalam kesempatan ini supaya tidak ada satupun di antara kami yang akan tawar hati dan kecut untuk menghadapi semua ini sehingga akan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Malah semakin hari kami semakin mencintai dan mengasihi Kau. Kami serahkan Tuhan pada hari ini biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pastor. Kita terus berdiri. Nah, kita naikkan lagu penyembahan ini. Inilah hidupku. Dinyatakan dalam hidup kita pada pagi hari ini, di saat ini, dinyatakan rindu, rasa kasih kita kepada Tuhan. Biar segenap hati kita terus melayani, walaupun apa yang terjadi, walaupun apa penderitaan yang kita hadapi. Pada pagi hari ini kita nyatakan isi hati kita kepada Tuhan pada pagi hari ini.
kita terus memuji Tuhan. Lebih untuk mana? Ayo mari kita bertepuk tangan. Katakan pada hari ini lebih dari beberapa. Dari kemenangan dan segala perkara, Istri kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Istri kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Istri kalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita teruskan pujian kita. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Ya, katakan haleluya. Amin. Haleluya. Serukan nama Yesus.
segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita naikkan lagu penyembahan ini. Bapa sentuh hatiku. Mari kita menyerahkan pribadi kita dalam dengan Tuhan dan mengangkat lagu pujian ini supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini sebentar lagi akan terus ditinggikan, dimuliakan. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita katakan betapa aku mencintai. Aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Katakan betapa aku menyayangi Engkau. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari saudara-saudari, kita naikkan lagu ini sekali lagi. Biar kita akan merasa kehadiran Tuhan, kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Mari kita letakkan tangan kanan kita di sebelah dada kiri kita, dan kita tunduk dan pejamkan mata. Pada saat ini saudara-saudari, mari kita mengimbau kehidupan kita
adakah kita menyadari bahwa hidup ini kita serahkan kepada Bapa di surga? Mari pada pagi hari ini, saudara-saudari, kita serahkan pribadi kita, nyatakan bahwa hati kita benar-benar diserahkan kepada Tuhan saja, tak ada yang lain saudara. Allah kita apa? Oh haleluya, mari kita naikkan kembali betapa mencinta. Betapa aku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Katakan betapa menyadari Bapa. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk penjara hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus berkarya di tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau urapi supaya firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan yang baru, menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom semua dan selamat pagi. Halo. Puji Tuhan, ya. Karena saya melihat kita sedikit pun tidak merasa patah semangat, ya. Ingatlah firman Tuhan, apabila kita merasa sudah lelah, patah semangat, mana ayatnya itu dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan kurang. Oleh sebab itu kita harus selalu hiburkan hati kita. Jangan merasa takut dan gentar tentang apa yang ada ataupun yang sedang terjadi di dalam keadaan dunia yang tidak menentu pada masa ini.
Bila kita diperhadapkan dengan satu keadaan yang kita tidak duga, yang begitu mencabar sekali, dan kita sudah hampir setahun, hampir habis tahun ini, bahwa perjalanan untuk 2020 adalah benar-benar di luar dugaan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu beserta dengan kita. Oke. Ya. Nah, mari kita melihat firman Tuhan sebagai dasar kita. Saya membawa satu khotbah yang sederhana yang terdapat di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-21. Yesaya 26 ayat 20 sehingga ayat yang ke-21. Saya bacakan firman Tuhan di sini. Demikian firman Tuhan. Marilah bangsaku, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini adalah salah satu peristiwa di mana pada masa itu Yesaya memberikan peringatan kepada bangsa Israel tentang bagaimana Tuhan itu akan bangkit menjadi hakim. Nah, hari ini saya mengambil satu tajuk, yaitu amarah Tuhan. Pernah dengar khotbah seperti ini? Amarah Tuhan. Saya jarang-jarang mendengar tentang khotbah-khotbah amarah Tuhan. Sebab apabila orang berbicara tentang amarah Tuhan, mungkin orang berpikir bahwa Tuhan itu bukan pengasih. Sebab kalau dia pengasih dan penyayang, mengapa dia boleh marah? Mengapa amarahnya itu boleh bangkit? Oke? Nah, hari ini kita akan belajar tentang dua perkara yang harus terjadi apabila amarah itu akan muncul. Ya. Di dalam teks ini yang kita belajar pada pagi hari ataupun khotbah pada pagi hari ini adalah salah satu peringatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Israel tentang hukuman Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat salah pada masa itu. Karena pada masa itu berlaku penindasan terhadap orang-orang yang percaya atau umat Tuhan. Mereka dibunuh, mereka ditindas oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga kan berlaku di mana bangsa Israel dibunuh dengan begitu kejam oleh musuh-musuh mereka. Dan pada masa itu juga dilihat seolah-olah penindasan sedang berlaku. Ini juga merungkai tentang satu peristiwa pada masa itu, bahwa Israel telah dibawa di dalam tawanan di bawah kerajaan Nebukadnezar pada masa itu, yang dimana bangsa Israel diperhambakan selama 70 tahun ya. Mereka berada di tempat yang asing, mereka menjadi tawanan, mereka tidak ada kebebasan, mereka hilang kewarganegaraan, dan malah ada di antara mereka yang tidak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar akan dicampakkan di dalam satu perapian. Dan sehingga pada masa itu kalau kita melihat, kalau kita membaca kitab Daniel, di dalam hukuman itu kita lihat ada 3 orang yang dicampak di dalam api yang bernyala-nyala. Siapa itu? Siapa? Abednego. Siapa lagi? Mesak dan siapa? Sedrak. Ya, ada 3 orang itu yang dicampak dan mereka tidak hangus. Sehingga kan orang yang mengeluarkan mereka daripada tempat itu, orang yang mengeluarkan mereka itulah yang langsung mati.
Ya, jadi kita melihat di sini ini peristiwa bagaimana Tuhan begitu marah dengan orang-orang yang jahat pada masa itu. Jadi apa yang menyebabkan membangkitkan amarah Tuhan? Amarah Tuhan akan bangkit apabila kesalahan dan dosa-dosa yang dimana tidak ada pembelaan terhadap darah-darah yang tertumpah, saudara. Tuhan pernah berkata dalam satu ayat firman Tuhan, janganlah menuntut pembalasan daripada orang-orang yang menganiaya kamu. Serahkanlah itu sebab pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Saudaraku, ini mengingatkan bahwa satu tahap Tuhan yang panjang sabar, yang penuh kasih, yang penuh keadilan, Dia juga akan bangkit dan menjadi marah, saudara. Dan siapa yang akan menjadi mangsa? Sudah tentu orang-orang berdosa yang berdegil, yang tidak mentaati Tuhan, yang akan menjadi mangsa ataupun binasa melalui amarah Tuhan. Nah, mungkin kita akan berbicara di sini. Ini menjadi salah satu isu. Kalau di dalam bidang teologi, ini disebut sebagai teodisi. Agama-agama lain juga membicarakan tentang teodisi. Teodisi ini adalah membela, teologi yang membela tentang keadilan Tuhan terhadap kejahatan. Ya. Sebab contohnya sekarang kalau kita melihat bahwa mengapa kejahatan itu berlaku? Mengapa Tuhan benarkan kejahatan? Mengapa Tuhan biarkan orang-orang yang percaya dianiaya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibunuh? Malah ada banyak orang yang menjadi mangsa ataupun mati syahid karena berita Injil. Saudara, mungkin bagi kamu yang tidak pernah membaca tentang peristiwa ini, saya ingin kongsikan sedikit bagaimana gereja mula-mula itu masa zaman gereja-gereja sesudah zaman rasul-rasul. Itu disebut sebagai zaman bapak-bapak gereja. Pada waktu penyebaran itu, saudaraku, agama Kristen ini tidak diterima pada masa itu. Orang-orang Kristen ditangkap, mereka dibunuh, diikat di tiang bersama dengan tar, dan mereka menjadi penaram di lampu-lampu di jalanan pada masa itu. Di mana menurut peristiwa yang sangat ngeri itu, orang-orang percaya, orang Kristen, mereka siang malam berteriakan di atas tiang, mereka mati, saudara. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan tidak angkat orang-orang yang sedang dibakar pada masa itu? Siapa pernah membaca satu buku lagi? Buku yang kecil yang bertajuk seperti ini, Setia Sampai Mati. Ada pernah melihat buku ini? Di mana satu pulau yang di mana ada satu putri, ya, ratu yang merintah, yang membunuh orang Kristen tanpa belas kasihan. Malah sampai ada golongan-golongan bangsawan yang dalam keadaan mengandung. Waktu saya membacanya sangat ngeri sekali. Saya pernah bertanya, di mana Tuhan pada masa itu? Ya. Nah, di dalam pandangan teodisi seperti ini, ada satu perdebatan. Kami baru-baru ini pun membincangkan topik ini. Kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, mengapa Tuhan biarkan kejahatan? Mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan? Mengapa Tuhan izinkan sakit penyakit? Sekarang ini kita bertanya, mengapa Tuhan izinkan coronavirus berlaku? Mengapa? Kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, kita boleh bertanya seperti ini persoalan. Kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, mengapa orang-orang Kristen pun ada yang kena coronavirus? Mungkin kita bertanya, mengapa case yang pertama di Malaysia yang mati siapa? Pastor yang mati. Ini orang percaya. Saya agak tergilang sedikit. Mungkin ada satu kesilapan teknik, ya, technical begitu. Sewaktu keluar akhbar itu saya agak terkejut. Case yang pertama yang meninggal coronavirus adalah pastor daripada Sarawak. Tetapi waktu keluar kenyataan, yang sebenarnya orang yang pertama itu adalah seorang
lelaki dicowok. Ya. Jadi ada perjanggalan di sini sedikit. Oke, tidak apalah siapa yang duluan mati ataupun itu tidak menjadi isu. Tapi yang menjadi isu di sini, mengapa orang yang percaya Tuhan pun kena dan langsung mati. Seperti yang saya sebutkan dalam khotbah saya yang lalu, puluhan pastor meninggal di Italia, bukan jemaat biasa yang meninggal. Ini orang-orang yang percaya. Jadi kalau demikian, mengapa mana keadilan Tuhan di sini? Nah, di mana keadilan Tuhan? Kita mungkin bertanya di sini. Adakah Tuhan kita boleh persalahkan? Kenapa Tuhan mengizinkan itu? Ya. Nah, di dalam teologi ini bersetuju seperti ini, bahwa Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi, tapi bukan Tuhan penyebab kejahatan itu. Yang pelaksananya adalah manusia sendiri. Dan akhirnya yang bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan itu adalah manusia sendiri yang bertanggung jawab. Ya. Tetapi Tuhan mengizinkannya. Tuhan tidak melarang. Itu kita dapat lihat satu pemberontakan di surga. Masih ingat? Di mana malaikat-malaikat memberontak sehingga sepertiga ya dibuang ke bumi, termasuk Lucifer. Kemudian kejahatan juga terjadi di Taman Eden. Sewaktu manusia itu dicobai, iblis mencobai, kejahatan terjadi. Mengapa Tuhan izinkan? Ini menjadi pertanyaan di sini. Saudaraku, apabila Tuhan mengizinkan kejahatan, Dia sedang menunjukkan tentang kedaulatannya, bahwa walaupun ada kejahatan yang akan timbul, tetapi Tuhan ada satu penyelesaian yang tidak dapat ditanding oleh siapa. Ya. Oleh sebab itu kita akan belajar pada hari ini. Saya akan coba menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam teks ini, yaitu khususnya tentang amarah Tuhan. Nah, saudaraku, apa yang berlaku pada masa ini, dalam keadaan sekarang ini sudah tentu amarah Tuhan sedang terjadi. Kalau Tuhan sedang menunjukkan amarahnya dalam perjanjian lama, maka tidak mustahil pada masa ini juga Tuhan menggunakan ataupun menyatakan amarah. Kita mendapat salah satu keluh yang jelas di dalam kitab Wahyu, bahwa Tuhan akan menumpahkan murkanya atas bumi. Ya, kalau kita baca, jadi ini menyokong bahwa amarah Tuhan itu pasti akan terjadi. Sebab kenapa? Sebab ada dosa yang menyebabkan amarah Tuhan itu bangkit, saudara. Oleh sebab itu saya melihat dalam keadaan pada masa kini sangat jelas bahwa Tuhan sedang marah terhadap dunia ini. Amarahnya sedang membuak-buak untuk bumi ini, untuk dunia ini, sehingga kan Tuhan mengizinkan sakit penyakit. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kita lihat di sini, sampai sekarang vaksin belum dapat dihasilkan dengan baik. Malah ada satu eksperimen yang menakutkan. Di dalam volunteer ada yang menggunakan eksperimen dalam peringkat yang ujian mereka, saudaraku, namun gagal. Ya, terdapat satu komplikasi yang terjadi, sehingga kan orang yang volunteer itu meninggal. Ya, walau belum ada satu fakta yang membuktikan bahwa adakah itu benar daripada kesan daripada vaksin itu, ataupun orang itu memang ada penyakitnya sendiri. Sebab saya ingat yang volunteer yang mati ini adalah seorang dokter. Dia bukan orang biasa. Dia bukan orang awam yang biasa. Dia seorang yang dokter yang sangat tahu tentang seluk-beluk, tentang kesan
dan terhadap obat-obatan yang perlu diambil. Dia tahu tentang risiko-risiko itu. Tapi belum ada satu fakta ataupun satu kenyataan untuk menjelaskan mengapa itu terjadi, saudara. Ya. Nah, di sini apabila kita melihat di sini, apa yang kita perlu lakukan? Kita lihat keadaan sekarang. Di dalam musim coronavirus ini, saudaraku, apa yang berlaku di Indonesia, ratusan ataupun ribuan pelajar membuat satu kerusuhan. Pernah nampak itu dalam TV? Di Indonesia, mereka bergelut dengan coronavirus, tapi kerajaan juga bergelut tentang masalah di mana mahasiswa-mahasiswa membuat satu kerusuhan. Negara kita juga yang cukup dekat persempadan dengan Malaysia, apa itu? Negara Thailand, Bangkok, ya juga pernah kerusuhan, sehingga kan sudah diisytiharkan darurat. Ya, sebelum kita Malaysia diisytiharkan untuk mau darurat, belum pasti betulkah tidak akan terlaksana. Kalau itu berlaku, kita berdoa. Ini bukan gembira, saudaraku. Banyak orang berpikir baguslah kalau darurat raja yang akan memerintah. Tapi kita tahu tentang kesan terhadap ekonomi kita bukan calang-calang, saudara. Ya, itu sebabnya darurat hanya akan dilaksanakan kalau benar-benar mendesak. Ya. Sebab ada satu kesannya. Apa? Konsekuensinya adalah kita sendiri, rakyat jelata. Dan juga yang mendapat kesan yang tidak baik, terutama adalah ekonomi. Siapa yang melabur di dalam negeri kita? Kalau itu perkara saudara. Jadi sebagai orang Kristen kita kena peka terhadap semuanya. Ini bukan soal politik, ini soal tentang apa yang sedang terjadi, realitinya di sini. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan sedang marah dalam keadaan ini, saudara. Dia sedang menyatakan sesuatu untuk melaksanakan hukumannya kepada orang-orang fasik, orang-orang berdosa. Saya bukan menjadi hakim untuk mengadili bahwa orang-orang yang kena coronavirus ini karena dihakimi Tuhan. Saya tidak berkata demikian. Tetapi apa yang jelas, perkara yang terjadi ini Tuhan memang izinkan. Ada tujuannya Tuhan mengizinkan. Karena Dia mau menyatakan kemuliaannya, bahwa tidak ada satupun yang boleh mengalahkan Dia. Tidak ada satupun yang mempunyai kuasa selain daripada Tuhan. Jadi kita melihat bahwa ini adalah salah satu amarah Tuhan yang bukan saja ditujukan ke Malaysia, tapi seluruh dunia. Saudaramu, saya sangat terkejut apabila saya melihat satu statistik tentang peningkatan, saudara. Di Amerika Serikat setiap hari kematian tidak berhenti. Malah negara-negara lain pun demikian. Sangat membimbangkan, saudara. Bukan saja pesan tentang coronavirus ini untuk seluruh dunia, tetapi ini juga akan mengurangi populasi, ya, sebab banyak orang yang mati karena coronavirus ini. Jadi kita pasti dapat membaca mengapa ini semua berlaku. Nah, saudaraku, perkara yang pertama di sini, apabila perkara ini terjadi, apa yang kita perlu lakukan adalah ayat yang ke-20. Kita perhatikan di sini. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamar. Nah, yang pertama di sini adalah bersembunyi. Bersembunyi. Kamu tahu apa maksudnya bersembunyi ini? Bersembunyi dimaksudnya di sini adalah masa kita untuk berdiam diri. Sewaktu keadaan seperti ini yang kita melihat bahwa amarah Tuhan sedang berlaku di seluruh dunia, umat Tuhan harus bersembunyi. Bersembunyi di mana? Tabung dalam bilik, bukan itu maksudnya.
Maksudnya di sini kita mesti bijak membaca apa yang sedang berlaku pada masa ini. Di mana kita akan masanya kita mengambil waktu untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan, bertanya kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan berseru siang dan malam kepada Tuhan, memohon belas kasihan kepada Tuhan. Itu maksudnya bersembunyi. Kenapa saudaraku, kalau kita tidak berdiam diri di hadapan Tuhan, mencari wajah Tuhan, kita jangan-jangan karena terbias amarah Tuhan ini. Kamu pernah membaca di dalam Alkitab, sewaktu Tuhan memberikan peringatan kepada bangsa Israel, sewaktu mereka diperintahkan untuk tinggal diam di dalam rumah, karena pada malam itu Tuhan mengutus malaikat maut untuk membunuh setiap yang sulung, anak-anak sulung orang-orang Mesir, anak-anak sulung dari segala ternakan Tuhan hapuskan. Dan pada masa itu saudaraku, umat Israel disuruh untuk bersembunyi di rumah, sebab dia mengatakan amarahku sedang terjadi untuk bangsa ini dan aku akan menghukumnya. Itu perintah Tuhan. Dan ternyata pada malam itu, sewaktu malaikat Tuhan melewati negeri itu saudaraku, apa yang terjadi? Tiap-tiap rumah yang tidak bertanda darah, anak-anak sulung mereka mati saudara. Kenapa? Sebab Tuhan sedang marah, amarahnya sedang meluap-luap karena bangsa Israel yang ingin dipimpinnya untuk keluar ditahan, dihalang oleh Firaun. Guru-guru sekolah mengetahukan berapa tulah yang diturunkan. Jadi di sini kita melihat di sini. Jangan cakap dan jangan buat andaian bahwa coronavirus ini tulah daripada Tuhan, tidak. Tetapi yang kita pegang bahwa Tuhan mengizinkan virus ini terjadi supaya umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah. Ya, ada banyak gereja-gereja mengambil keputusan menutup gereja, tidak mengadakan persekutuan di gereja. Saudaraku, ada dua jenis gereja. Satu, gereja yang pengecut, dan yang kedua, gereja yang berani. Gereja yang pengecut itu maksudnya mereka terlalu takut coronavirus, tidak mengadakan persekutuan di gereja, tidak mengumpul orang-orangnya untuk berdoa secara sungguh-sungguh. Mereka hanya takut kepada penyakit, tetapi mereka tidak takut kepada Tuhan. Itu berbeda. Nah, satu gereja yang berani. Gereja yang berani ini, satu, dia tetap mengadakan persekutuan di gereja, berkumpul bersama-sama untuk mencari wajah Tuhan. Tetapi dia juga bijak. Bijak maksudnya di sini adalah walaupun dia takut kepada Tuhan, tetap bijaksana. Kamu tahu maksudnya bijaksana? Kalau kita di sini sudah red zone, kerajaan tidak membenarkan kita untuk berkumpul, dan kita mengatakan tidak apa, hidup dan mati di tangan Tuhan. Saya mengatakan ini orang-orang Kristen yang fanatik, yang tidak bijaksana saudara. Amsal sudah memberitahu bahwa orang bijak biasanya orang yang bijaksana, mereka tahu ada maut di hadapan, dan apa yang mereka lakukan, mereka akan mengelak. Tetapi orang yang bodoh tetap berjalan terus, walaupun dia tahu itu ada masalah, ada musibah itu, ada malapetaka di hadapan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus menjadi orang Kristen yang bijak, yang penuh hikmat, supaya kita tetap berada dan membaca tentang amarah Tuhan yang sedang dicurahkan pada masa ini. Yang kedua saudaraku, yang kedua dan terakhir, mengapa amarah Tuhan itu berlaku? Satu, atau yang kedua ini, karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Kalau tadi kita bersembunyi, yang kedua ini kita diingatkan bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Kalau kita melihat dalam ayat ini, coba kita perhatikan sungguh-sungguh. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahan, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darahnya yang tertumpah. Tidak ada lagi menutupi orang-orang yang mati dan terbunuh di sana. Kalau kita perhatikan di sini, ayat yang pertama
masuklah bangsaku, sebab kata perhatikan ayat yang ke-21 di situ, Tuhan mau keluar dari tempat. Tuhan mau keluar di sini dengan arti kata lain, Dia sedang menunjukkan siapa dirinya. Dengan arti kata lain, Dia menunjukkan kedaulatannya. Dengan arti kata lain, sebagai sinonim yang hampir sama adalah menyatakan bahwa Dia mulia daripada segalanya. Dan orang-orang berdosa tidak boleh bermain-main. Tuhan tidak boleh dicoba dengan kejahatan. Tuhan tidak boleh dicabar oleh sikap manusia untuk terus berbuat jahat tanpa Tuhan itu melakukan sesuatu. Kalau kita bacakan di sini, mari kita melihat di dalam Nahum, kitab Nabi-Nabi kecil. Kalau kita perhatikan dalam kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga, firman Tuhan itu berbunyi seperti ini. Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tetapi Dia tidak sekali-kali membiarkan orang jahat. Dia tidak akan melepaskan orang jahat. Maksudnya, walaupun Tuhan itu penuh kasih, tetapi Dia adil. Dia tetap akan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang berbuat salah. Jadi mungkin kita berkata, orang-orang yang percaya Tuhan boleh buat dosa dan boleh bertobat. Mungkin pernah dengar ini? Oke, saya mengambil satu contoh. Katakan seorang itu mengambil dada, ya, mengambil dada. Apabila dia mengambil dada, kamu tahu apa dia punya akibat? Dia boleh berhenti untuk mengambil dada, tapi kesannya mesti ada. Sebagai kesannya, dia pasti akan mengalami kerusakan saraf. Ya, kerusakan saraf. Menurut beberapa orang yang saya pernah layani, ada beberapa orang, mereka bertobat, tetapi biasanya orang-orang yang penyakit dada ini bilang mereka bertobat dan mereka tidak pulih sepenuhnya. Mereka akan mengalami satu gejala yang paling pelik. Pelik saya itu mengatakan mereka akan mengalami satu halusinasi. Pernah kan? Halusinasi. Mereka selalu membuat satu image yang lain. Dan mereka mengatakan kadang-kadang kalau orang yang fanatik sedikit ataupun cenderung dalam kerohanian, mereka berkata saya melihat penglihatan, tapi sebenarnya tidak. Di dalam pengalaman saya sudah menemui 2 orang seperti ini yang menceritakannya, 2 bekas penyakit dada. Dari situ, sewaktu saya membuat satu kaji selidik kesan-kesan orang yang penyakit dada ini, saudaraku, mereka akan mengalami gejala seperti ini. Kenapa, saudara? Bukan penglihatan, tapi mereka ada masalah saraf yang sudah kosong. Oleh sebab itu, mari kita melihat di sini. Adakah Tuhan memulihkan? Tuhan mengampuni dosanya, tetapi akibatnya orang itu akan tertanggung. Di sini maksudnya, sudah paham maksudnya di sini, bahwa Tuhan menerima pertobatannya, tetapi akibat kesan daripada perbuatannya itu Tuhan membiarkan itu terjadi, ditanggungnya seumur hidupnya. Itu maksudnya Tuhan itu penuh kasih, tetapi akibatnya itu tetap ditanggung. Ya, walaupun tubuh jasmani diselamatkan kalau sudah pergi ke surga, tetapi Tuhan akan membiarkan kesan-kesannya. Seperti orang juga yang minum racun. Ya, banyak orang minum racun, mereka mengatakan oh tidak apa-apa, dia minum racun tidak apa-apa. Banyak orang yang minum racun dia tidak akan mati. Tetapi kalau orang yang pernah minum racun, jangan coba minum racun, walaupun tidak mati, tetapi kesan sampingannya itu kalau bukan berlaku dalam usia pertengahan kita, masa ujung kita, racun itu akan berkesan. Dia akan memberikan kesan sampingan. Saudara, itulah maksudnya bahwa Tuhan itu menyatakan kedaulatannya, membiarkan terjadi itu. Adilkah Tuhan di sini? Atau tidak? Adilkah? Oleh sebab itu, saudaraku,
Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya pada masa ini. Dia sedang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat. Saudara, kalau Tuhan mau, saya percaya, kalau Tuhan mau supaya coronavirus ini berhenti, Dia boleh lakukan kalau Dia mau. Sebab Dia Tuhan, tidak mustahil. Kalau hari ini saja Tuhan berikan satu kebijaksanaan daripada salah satu dokter untuk menemukan ini begitu. Ini vaksin, ini cara, ini salah satu kajian yang baik yang boleh selesai. Boleh, kalau Dia mau. Tetapi saya tahu Tuhan memakai beberapa orang-orang yang bijaksana ini, saudaraku. Tetapi Dia akan mau menurut waktu. Menurut waktunya bukan kita yang tetapkan, Tuhan yang akan tetapkan kita, saudara. Sebab semua kepintaran kita ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kita hikmat bijaksana. Oleh sebab itu jangan berbangga kalau kita pintar. Dan kepintaran ini bukan diberikan kepada orang percaya saja, termasuk orang yang tidak mengasihi Tuhan pun Tuhan berikan anugerah ini kepada setiap manusia, diberikan tentang hikmat bijaksana. Oleh sebab banyak orang yang bukan Kristen lebih pintar daripada kita, betul kan? Betul. Orang-orang Yahudi banyak pintar-pintar, mereka bukan Kristen. Mereka ahli sains yang hebat-hebat, dan mereka bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya Tuhan. Nah, di sini kita melihat akhirnya semuanya adalah dalam kedaulatan Tuhan. Mari saya ambil sedikit sebelum saya menutup di sini. Siapa yang pernah mendengar tentang teori Big Bang? Kamu pernah dengar kan? Siapa yang belajar sains? Big Bang. Ini bagaimana dunia ini berlaku. Teori ini seperti ini, mengatakan bahwa dunia ini bukan Tuhan yang mencipta, tetapi berlaku satu letusan seperti bom atom meletup di angkasa, satu letupan sehingga berlakunya ada satu proses zat-zat yang terjadi sehingga wujudnya bumi ini. Mereka punya teori sangat luar biasa. Itu disebut sebagai teori Big Bang. Ya. Salah satu penafian bahwa bukan Allah yang mencipta, tetapi alam yang semula jadi yang menghasilkan sehingga terbentuknya bumi. Ya, bagus kita ini. Saya tidak mau panjangkan di sini. Tetapi semuanya itu kalau kita merujuk, akhirnya itu dikalahkan. Sebab mengapa? Mesti ada penyebabnya. Penyebabnya siapa? Mesti Tuhan yang penyebab. Oleh sebab itu, saudaraku, semua yang ada di dunia ini dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Dia yang berdaulat. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua pada hari ini supaya kita sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, yang hanya Dialah yang dapat diandalkan. Inilah maksudnya kita berdoa memohon kemurahan daripada Tuhan, supaya Tuhan meredahkan amarahnya, dan kita gereja-gereja Tuhan bersatu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengangkat musibah ini. Hanya Dia yang berkuasa, saudara. Hanya Dia yang berkuasa untuk menghentikannya. Bukan manusia yang menghentikan ini, hanya Tuhan yang menghentikan ini. Baru akan terjadi, saudara. Saudaraku, kita sudah beragam akhir ini. Ini masanya kita harus kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, cari wajah Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan. Berbalik kalau kita melakukan selama ini perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, bertobat, berbaliklah. Ada satu seruan Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mencari wajah-Mu dan berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, aku akan memulihkan kamu dan aku akan memulihkan wajah-Mu ditemukannya. Itu janji Tuhan, saudara. Ini masanya gereja perlu bangkit untuk mencari wajah Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Tuhan,
Kami sudah mendengar firman Tuhan tentang amarah Tuhan. Saudaraku, perkara ini sudah lama terjadi dalam perjanjian lama, bahwa setiap kali umat Tuhan berbuat dosa dan musuh-musuh atau daripada pihak musuh-musuh yang menganiaya, membinasakan umat Tuhan, Tuhan akan berdiri untuk membela. Karena firman Tuhan telah berkata bahwa Allah ada di pihak orang-orang yang benar, dan segala kejahatan Tuhan tidak akan menutup mata dan membiarkannya terus-menerus berlaku, walaupun Tuhan mengizinkan perkara itu. Tapi saudara, pada pagi hari ini kami sebagai saudara dalam Yesus Kristus yang percaya dalam Kristus Yesus, meyakini firman Tuhan bahwa semuanya ini adalah karena amarah yang sedang terjadi daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pada hari ini mengingatkan kami supaya kami berbalik daripada jalan-jalan kami yang jahat, mencari wajah Tuhan dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sedang bergerak, dan kami juga tahu Tuhan bahwa apa yang berlaku pada masa ini bukanlah untuk membinasakan kami, tapi kami ingat satu janji firman Tuhan bahwa Allah akan bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam keadaan yang buruk. Dan Tuhan akan pasti melakukan sesuatu rancangan yang terbaik bagi kami semua, khususnya yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai untuk berbicara pada pagi hari ini, tetapi Engkau tidak pernah berhenti untuk berkarya. Terima kasih Tuhan, dan ampuni segala pelanggaran kami, ampuni negeri kami dan negara kami Malaysia, jika karena kalau ada sesuatu yang menyebabkan hati-Mu Tuhan menjadi murka oleh karena tindakan-tindakan daripada orang-orang yang coba untuk melawan dan coba untuk memberontak terhadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini anak kami sudah disegarkan tentang betapa berdaulatnya Engkau Tuhan Yesus Kristus atas semesta ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita, dan saya serahkan kepada Tuhan.